belajar dengan penuh semangat, belajar firman Tuhan. Saatnya kita mengikuti renungan Habatus. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus panggil kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap kami yang mengikuti renungan Habatus. Kiranya Tuhan tolong pimpin dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh mengikuti renungan Habatus sampai selesai. Dan terlebih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama, dan boleh dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam renungan Habatus. Hidup aku bagi Kristus. Anak-anak, dunia banyak sekali menawarkan kita hidup enak. Kita mau punya uang yang banyak, kita mau terkenal, kita mau dihormati orang, kita mau dipercaya oleh orang, dan masih banyak lagi. Kalau kita sadari ternyata hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Artinya semua ada batasnya, ada waktunya, ada masanya. Jadi untuk apa kamu dan saya ada di dunia ini? Anak-anak, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ayo, nanti ayatnya dibaca semua di rumah ya. Saya akan membacakan ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, bagaimana kita mencari keselamatan di dunia ini kalau semua yang kita capai hanya sementara saja? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah, dan supaya manusia berkuasa atas segala ciptaan Tuhan dan berkuasa atas seluruh bumi. Tetapi manusia yang diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, hidupnya tidak taat. Nah, akibatnya gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Walaupun begitu, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan memberikan tujuan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia datang meninggalkan kerajaan surga, menjadi serupa dengan manusia yang dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan dan dibungkus dengan kain lampin, disimpan dalam palungan. Dan di dalam pelayanannya dia rela menderita. Dia disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua yang dia lakukan untuk menebus manusia dari dosa. Ingat Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Kalian tahu siapa Dia? Iya, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu dapat kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa anak-anak? Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, sepertinya mudah ya mendapat keselamatan itu hanya karena percaya saja. Padahal masih saja orang yang sudah percaya berbuat dosa, atau ketika mengalami masalah atau kesusahan malah menjadi hilang rasa percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya nyata kuasa Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan yang akan bertindak asalkan kita percaya, beriman, dan terus berdoa supaya Roh Kudus yang ada di dalam diri orang yang percaya pasti akan menolong kita, menolong kamu, saya, dan semua orang di dunia ini bagi mereka yang percaya. Jadi anak-anak, kamu, saya,
dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus selalu bergantung atau bersandar penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka kamu, saya, dan semua orang yang percaya akan tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu menyelamatkan hidup semua orang yang percaya. Anak-anak, maukah kamu untuk terus percaya dan mengandalkan hidup kamu kepada Tuhan Yesus agar setiap hidup kamu dipimpin oleh Tuhan, sehingga kehidupan kamu senantiasa memuliakan Tuhan? Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami boleh terus percaya kepada Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan terlebih kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.